Kalau Meyer Sound Constellation itu adalah sistem akustik aktif yang menggunakan mikrofon, loudspeaker, dan pemrosesan sinyal digital untuk secara elektronik mengubah karakteristik akustik suatu ruangan. Flux sendiri adalah software real-time immersive processing. Real-time immersive processing. Karena memang si SPAT ini kan lebih ke object based mixing. Tujuannya adalah secara visual dan secara pendengaran itu kita selaras. Jadi artinya begitu ada objek di sebelah kiri, ya suaranya di kiri. Kalau di Flux ini konsepnya sebelum masuk ke prosesor, dia outputnya yang tadi Dante yang 64 channel atau maksimal, pokoknya maksimal 64 channel itu dimasukkan ke dalam software dulu. Jadi kalau ZACTRACK sendiri itu lebih ke third party untuk tracker. Jadi prinsipnya sebetulnya ZACTRACK is just a sensor. Ya, betul. Halo Promedian semua, gue Wildanan. Kali ini gue lagi ada di Gambir Expo Kemayoran. Lagi apa? Lagi ada di JAVME, yaitu Jakarta Audio Video Music Expo 2025. Dan sekarang gue hadir di hari ketiga. Kita akan lihat siapa aja eksibitornya dan brand apa saja yang ada di sana. Ada audio, video, visual, lighting, dan segala macam peralatan multimedia banyak sekali di JAVME. So, jadi selamat datang di JAVME tahun 2025. Let's go! Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosuayan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Dan saya lagi ada di JAVME, Jakarta Audio Visual Expo 2025 di JI Expo Kemayoran. Seperti apa crowd-nya, ikuti saya. Nanti saya juga akan ngobrol bagaimana tentang teknologi-teknologi baru. What is the future technology of pro audio? Ikuti saya, capcus! Nah, ini crowd-nya ada di sini dan kenceng banget ya. Jadi lebih banyak di visual. Jadi memang banyak sekali LED. Lalu di sini juga ada IMS yang pameran lighting. Di sana itu ada mitra visual dengan banyak LED lighting juga. Pokoknya lebih banyak pabrikan Cina. Tapi kita lihat aja gerbek. Kira-kira seperti apa, ikuti saya seperti ini. Nah, ini sisi lighting dari IMS. Kemudian ini adalah area audionya, di mana audio. Kebetulan saya udah ada di sore hari karena ini B2B, business to business, sehingga banyak yang sudah tutup. Kita ikuti ada apa saja di sisi area, banyak yang area Indonesia. Tapi juga lebih banyak perusahaan-perusahaan pabrikan Cina gitu ya. Ini ya, Wizhou, Guangli, lalu ada lagi Zhejiang Wukong. Waduh, udah susah semua deh ngomongannya deh. Ya, ini adalah area-area rata-rata penjual LED dan lighting ya. Ikuti saya, langsung jalan, cus! Nah, ini adalah area banyak speaker-speaker, driver, komponen. Cuman mereka sekarang sudah pada kukut semua, tutup semua. Itu sebabnya kita akan masuk ke ruang demo room dari IMS dan kita akan ngobrol dengan product manager dari IMS Indonesia. Bicara tentang immersive, the future technology of JBL dan Harman Pro. Let's go! Cus! Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosuayan dari Promedia Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Sekarang saya lagi ada di ruang simulasi, ruang demo. Lagi ada di acara JAVME, pameran Jakarta Audio Video Expo, gitu ya. Gitu ya. Dan saya masih sama produk spesialis dari IMS, JBL dan kawan-kawan, sama
konco lawas ini. Dulu saya nemu dia di halte busway. Apa kabar, Fit? Baik. Kita udah lama sekali dari gereja, dari kerjaan bareng semuanya gitu. Dan sekarang posisi lu apa sekarang, Fit? Jadi product manager. Product manager gitu ya. Jadi memang menghandle semua produk atau Semua brand produk tertentu? untuk Harman Pro. Untuk Harman Pro. Untuk Harman Pro. Ya. Jadi boleh di spill, di checklist sekalian supaya netizen se-Indonesia Raya juga tahu detailnya dari Harman Pro. Apa yang di bawah Jadi Harman Pro sendiri kan satu grup yang cukup besar ya. Jadi artinya dia mengakuisisi banyak merek. Jadi untuk speakernya sendiri dia akuisisi JBL, untuk mikrofon dia akuisisi EKG, ya kan, mixer, Soundcraft, prosesor ada DBX dan BSS, control system IMX, stage lighting menggunakan Martin gitu ya. Jadi dikumpulkan di satu payung namanya Harman Group. Tapi kalau David sendiri lebih ke audionya ya. Audio, jadi di luar yang lighting ya. Yes. Ya, karena lighting kan Martin lalu pegang juga. Tapi MA lighting kan memang di luar. MA lighting beda lagi, beda grup lagi. Oke, nah sekarang seru banget nih, Fit. Hypes-nya itu dapat banget lah, karena kalau kita ngobrol di pameran biasa di Indonesia kenceng buang gitu. Jadi kita susah untuk kita ngobrol, bahkan mau dagang aja susah gitu ya. Mau tanya harga gitu juga repot. Nah, kita sekarang akan tajam spesifik lebih membahas tentang what is the future technology, the new technology of Harman Pro, khususnya di JBL nih ya. Netizen bisa lihat ya, ini boleh dijelasin di spill dulu, David. Ini display dari software apa dan aplikasinya untuk apa? Ya, jadi sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu Harman itu mengakuisisi satu perusahaan software, pembuat software sebenarnya, pembuat software plugin sebenarnya di bawah bendera Flux. Jadi itu awalnya sebetulnya plugin company malah ya. Flux itu plugin company yang kemudian dia punya salah satu produk untuk live processing immersive yang namanya SPAT gitu. Nah, itu kemudian Flux sendiri ini diakuisisi oleh Harman sebagai salah satu, jadi satu DSP untuk immersive, untuk live mixing. Oke, di mana SPAT ini sebetulnya under dari Flux company gitu ya. Nah, ini supaya netizen se-Indonesia Raya tahu ya, ini immersive itu karena memang banyak brand-brand premium semuanya memang sudah ada di ranah immersive system kayak DNB dengan Soundscape, lalu L Acoustic dengan Lisa gitu ya. Kalau yang rada berbeda adalah Meyer Sound, karena Meyer Sound nggak fully disebut immersive juga enggak, bahkan lebih advance dari itu. Kalau Meyer Sound Constellation itu adalah sistem akustik aktif yang menggunakan mikrofon, loudspeaker, dan pemrosesan sinyal digital untuk secara elektronik mengubah karakteristik akustik suatu ruangan. Jadi istilahnya active room acoustic system. Kira-kira gitu, Fit. Sistem ini dapat digunakan untuk meningkatkan atau memodifikasi suara alami dalam berbagai jenis lingkungan akustiknya, ruangannya, mulai dari teater, gereja, mau ruang rapat, kamar mandi bahkan, dengan cara menyesuaikan kualitas suara berdasarkan kebutuhan. Jadi kerennya di situ tuh, bisa tailor made sesuai kebutuhan kita. Nah, cara kerja dari Constellation itu, caranya itu dengan menangkap suara ambient atau background lah, suara latar menggunakan mikrofon, memproses itu, lalu memancarkannya kembali melalui jaringan loudspeaker yang terintegrasi di seluruh ruangan untuk menciptakan lingkungan akustik yang diinginkan. Misalnya mau suaranya kayak di katedral, suaranya kayak di stasiun kereta, atau bahkan mungkin di kamar mandi, itu bisa disimulasikan. Nah, kerennya, fleksibilitasnya, sistem ini tuh fleksibel banget. Dapat disesuaikan untuk kebutuhan yang berbeda. Misalnya memperpanjang reverb dalam satu gedung konser misalnya gitu ya, meningkatkan kejelasan suara dalam ruang kuliah, atau misalnya satu pengalaman suara imersif
waktu kita nonton sinema di bioskop. Penerapannya biasanya digunakan bisa banyak aplikasinya, seperti misalnya di seni pertunjukan, gedung teater, gedung house of worship gitu ya, ruang sekolah, studio rekaman, atau bahkan ruang kelas di kampus atau di gedung pertemuan. Gitu kalau untuk Meyer Sound Constellation. Nah, kita lagi bahas sekarang ini tentang Flux, di mana awalnya itu ternyata itu adalah dari SPAT gitu ya. Ya. Oke. Nah, apa aja yang bisa dilakukan dengan Flux ini? Jadi Flux sendiri adalah software real-time immersive processing. Real-time immersive processing. Jadi biasanya kan kalau kita di studio kita edit, kemudian kita render dulu kan, gitu kan. Nah, dengan si Flux SPAT ini kita bisa masukkan sumber suara kita ke dalam si softwarenya, kemudian in dan out. Nah, outnya ini langsung ke speaker yang sudah kita setup, tergantung dari konsep kita mau bikin berapa, mau bikin LCR atau mau bikin 7.1, 5.1 atau mau bikin WFS, jadi 5 speaker di depan, kemudian belakangnya juga kita kasih speaker gitu. Apakah sudah bisa sampai Dolby Atmos juga atau masih surround? Konsepnya sebenarnya bisa, karena dia bisa juga speaker di atas. Oke, cuman masalahnya untuk aplikasi live piye menggantungnya gitu. Betul. Mungkin kalau untuk permanen instalasi bisa memungkinkan. Tapi misalnya kalau untuk outdoor gitu kan gila di langit nggak mungkin kita gantung speaker di atas gitu. Kecuali kayak misalnya multifunction room, ballroom, kita masih bisa kasih reaching di atas, fine gitu ya, bisa ya. Masuk akal. Oke, nah terus aplikasi seperti apa si Flux ini yang selama ini sudah dikerjakan sama IMS? Ya, teknologi imersif sendiri kalau di live audio, live sound ya, itu relatif masih baru lah. Ya. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri juga masih sangat-sangat baru. Konsep ini masih sangat baru gitu ya. Karena kalau mau mengaplikasikan ke dalam dunia nyata nih, itu kita mesti benar-benar mulai dari konsep, bahkan mulai dari konsep aransemennya harus sudah dipikirin. Ya. Aransemennya sudah harus siap untuk sistem imersif gitu. Nah, tinggal masalahnya siapa nih yang berani mengaplikasikannya gitu. Apakah siapapun itu, tapi yang pasti sudah harus konsepnya mulai dari aransemen. Gitu. Nggak cuman sekedar sistemnya kita siapin terus tiba-tiba kita ceplokin semua aransemen terus cocok, itu belum tentu. Gitu. Karena memang si SPAT ini kan lebih ke object based mixing. Artinya tujuannya adalah secara visual dan secara pendengaran itu kita selaras. Jadi artinya begitu ada objek di sebelah kiri, ya suaranya di kiri. Objek di tengah tapi atas, ya objeknya di situ gitu. Jadi secara visual dan itu tuh sinkron gitu. Beda sama sistem kalau LR doang kan kita cuman ya udah pending LR atau suara ditaruh di tengah. Pakai gitu. penpot aja. Ya, cuman pakai penpot aja. Kalau ini nah, gitu. apa aja yang dibutuhkan? Peralatan atau supporting aksesoris atau miscellaneous apa yang dibutuhkan untuk sebuah instalasi sistem yang menggunakan Flux? Ya, sebenarnya kita bisa mulai dengan sistem existing kita sih. Artinya semua mixer digital sekarang sudah punya I/O Dante lah ya. Dante sangat umum dipakai sekarang di semua mixer digital. Nah, kebetulan memang si Flux SPAT ini memang kalau untuk live dia terimanya Dante. Oke. Dante in 64. Khusus Dante 64, atau bisa dengan protokol yang lain? Untuk saat ini masih Dante. Dante untuk saat aja ini, ya. Ya. Okay. Jadi dia bisa 64 in, 64 out. Kemudian ya kita bisa pakai sistem yang existing, bahkan pakai speaker yang existing. Tapi tentunya kalau begitu mau imersif ya kita mesti speakernya mesti lebih banyak. Ya, tergantung konsepnya kita mau 5.1, 7.1 atau berapapun itu gitu. Nah tadi apalagi itu? Berarti yang dibutuhkan bagaimana caranya supaya suara itu bisa terdistribusi ke LR center atau ke LFA yang di belakang atau yang di samping kanan kiri. Bagaimana konsepnya? Ya. Biasanya signal flow itu kan dari mixer masuk ke prosesor, prosesor LMS yang itu yang ngebagi antara LR, sub gitu ya, atau center atau front field segala macam. Nah,
Kalau di Flux ini konsepnya sebelum masuk ke prosesor, dia outputnya yang tadi Dante yang 64 channel atau maksimal, pokoknya maksimal 64 channel itu dimasukkan ke dalam software dulu. Yang software si Flux 4 ini. Di mana software Flux itu ada hardware-nya juga enggak? Untuk saat ini Harman masih belum ada hardware secara khusus. Jadi masih dibebaskan, hanya dia ngasih requirement-nya minimal kita pakai PC seperti ini gitu. Jadi prinsipnya cuman ya mini PC lah ya pokoknya ya. Ya, betul. Jadi dari PC ini sendiri tentunya kita perlu Dante interface ya, Dante interface pasti, supaya mengakomodir dari mixer untuk masuk ke SPAT-nya. Jadi kita butuh Dante interface masuk ke Flux, masuk ke SPAT, kemudian keluar lagi lewat Dante, baru keluar ke speaker masing-masing. Jadi prinsipnya pakai laptop pun MacBook juga bisa Yes, bisa. Ya kan? Karena bisa. kan itu based on software ya. Gitu Betul, ya? betul, Oke. betul. Nah, apakah di LMS-nya itu speaker manajemennya itu harus dalam satu grupnya Harman, ya harus dengan DBX atau BSS atau apa, atau bisa we can use any di LMS? Prinsipnya bisa semuanya. Sebetulnya bisa. Sebetulnya bisa semuanya, ya. Tapi karena kita satu grup kita menggunakan DBX atau BSS, ya direkomendasi kita menggunakan metric processor. Dan juga BSS. tambahan benefitnya adalah preset setting dari masing-masing speakernya sudah ada, tinggal manggil gitu ya. Betul. Oke. Itu DLMS. Dari DLMS keluar sih udah biasa kan? Udah biasa, ke speaker semua. ya udah. Jadi tinggal kalau misalkan 7.1 artinya kan kita butuh 8 output dari DLMS. Nah, untuk ngebagi supaya suaranya bisa lari ke itu semuanya dari software itu atau semuanya dari software. Perlu ada, gua lihat tadi ada beberapa titik Z-Track ini ya, Z-Track seperti ini ya. Itu apakah ada hubungannya dengan penggunaan Flux ketika mixing? Oke, jadi kalau Z-Track sendiri itu lebih ke third party untuk tracker. Oke. Jadi kalau kita tidak menggunakan si Z-Track, kita menggeser objeknya bisa menggunakan mouse gitu kan di layar atau touchscreen gitu kan, kita geser-geser secara manual aja gitu. Tapi kalau kita nggak mau repot geser-gesernya, kita bisa menggunakan yang namanya tracker. Jadi si Z-Track ini third party lah, tracker third party yang memang umum digunakan di festival-festival internasional. Dia bisa dipakai buat tracker lighting, tracker kamera maupun tracker buat audio imersif ini gitu. Nah, aplikasi penggunaannya ya Netison ya itu kira-kira kayak gini nih. Nah, itu untuk lighting. Lalu dipakai juga untuk apa? Untuk kamera. Kamera juga bisa. Jadi prinsipnya sebetulnya Z-Track is just a sensor. Ya, betul. Dia hanya mengirim koordinat. Tinggal mau kirim kemana? Kirim ke kamera, kirim ke lighting, atau kirim ke audio, ke SPAT. Karena kalau aplikasi live dulu kayak misalnya DNB gitu juga biasa itu pakai juga biasa dilempar gitu. Arahnya betul. Mengikuti dari titik sensor si Z-Track-nya. Jadi dia hanya gitu kan. Si Z-Track ini hanya menggantikan kalau kita nggak pakai si Z-Track, ya kita secara manual kita geser-geser gitu. Suaranya mau kemana. Nah, kalau pakai tracker kan enaknya misalkan kita taruh satu tracker di pemain gitarnya jalan gitu ya. Otomatis suara gitarnya ikut jalan. Suaranya itu istilahnya namanya staging. Jadi mixingnya kayaknya mengikuti bener-bener. Oh, gitarnya kanan. Jadi, ini larinya basisnya geser. Jadi sesuai konsep yang tadi, ini adalah object based mixing, gitu kan. Jadi visualnya kemana suaranya ngikut gitu. Object based mixing. Jadi vokalisnya, penyanyinya pun dengan dia pakai Z-Track misalnya gitu ya. Tanpa perlu si operator ngikutin kan juga gitu ya. Operator ngikutin baru gila nih. Kadang-kadang dia lupa juga gitu. Dia udah geser kan bisa telat. Kalau manual bisa telat gitu ya. Jadi ada contohnya nggak Z-Track di sini yang udah kepasang semua ya lagian ya? Udah kepasang. Itu anchornya yang sudah kepasang. Jadi ada trackernya kecil, trackernya cuma segini yang kita bisa taruh di mana itu bisa nempel di vokalis atau musician gitu ya. Jadi itu yang ngikutin jalannya. Jadi satu tracker itu adalah satu object base kita. Gitu. Oke, nah sekarang kita mulai masuk nih aplikasi dari si Flux itu sendiri. Boleh dijelasin, kira-kira ada apa saja yang kita bisa pelajari dari sebuah Flux software ini? Jadi ini adalah contoh kita mengaplikasikan Flux dari mixer masuk ke dalam software Flux ini. Jadi ini yang
Orange ini adalah speaker Ini yang touchscreen juga ya, Fit ya. Touchscreen, Jadi ya. ini misalnya Ya. speakernya Ini- kan fix ya. Ya, ini Titiknya nggak speakernya bisa fix. dirubah Jadi ya. ini speaker yang kita setup di sini 7.1 gitu ya. Nah, yang sebelah kiri itu adalah objek yang kita kirim ke Flux. Ini objeknya. Ini objek suaranya. Oke. Jadi satu itu ada mewakili satu channel. Jadi Bis- sumber suara. Sumber suaranya. Anggaplah ini pemain musik Betul, atau vokalis betul. gitu. Bisa ya. mono, bisa stereo. Oke. Jadi Kalau kalau kita pilihannya ini ya, kita tinggal pilih mono Ya. atau stereo. Nah, itu mute sama itu. Oh, mute ini. Artinya kalau kita Oh, mau pilih, oke. kita mau pilih ya kita pilih Oh, kita pilih oke, di objeknya. dalam menunya. Nah, kita pilih objeknya. Satu objek ini adalah ini yang lingkaran biru-biru ini nih. Oke. Jadi ini I see. secara live kita bisa mixing, secara real time ini kita bisa geser-geser dimanapun. Begitu Ya. kita geser ke kiri, suaranya akan pindah ke kiri. Geser ke kanan, suaranya akan pindah ke kanan gitu. Oke, Jadi how many input yang bisa kita listing di sini? ya, karena Berapa dia banyak? Dante bass jadi 64. Oke, yang pakai 64 ya. Ya. Kalau kita nggak mau repot, biasanya kita mixing dilewatin bass lah. Drum bass, terus sequencer dimasukin ke bass LR dulu, background vokal masukin bass LR dulu. Oke. Jadi dari situ baru kita kirim, makanya nggak usah terlalu banyak yang kita mix. Karena kalau misalkan nih bayangin 64 channel kita kirim semua ke sini, pusing juga gitu. Ngarahin satu-satu gitu ya. Tapi terserah, balik lagi tergantung konsep dari materi yang mau kita sajikan ke penonton itu seperti apa. Jadi gambarannya ini adalah si pendengar ya. Ya, si area pendengar. pendengar yang Area ada di pendengarnya, tengah gitu. betul. Ini sama ya netizen ya, kalau lihat konten-konten saya sama Raja terakhir di studionya Pak Setiadi Candrakom gitu ya. Itu ada Newman binaural microphone. Itu sebetulnya Yes. prinsipnya dia representasi yang mewakili dari Ya. pendengar gitu. Betul. Sehingga dia dengar dari segala arah gitu. Betul, Ini betul, kayak betul. "Eits," dan ini tinggal digedein aja juga bisa ya. Ya, Nah, ya. gitu ya. Oke. Nah, terus kecil-kecil ini apa? Representasi Ya, apa? ini ada representasi dari objek suara kita, sumber suara kita. Sumber suaranya. Ya, Oke. ya. Makanya kita mau geser ke sini, Oke. ya suaranya akan geser nih ke kiri. Oke. Nah, ini gambarannya. Ini bisa diarahkan sesuai dengan Ya. output suaranya dikeluarin di mana? Ya, Kira-kira mau gitu. keluar di speaker sebelah mana? Ya. Gitu. Oke. Nah, ini semua berarti ini objek-objek Ya, semua berarti betul, ya. betul. Ini ada objek-objek stereo yang kita masukin ke dalam spot yang sekarang ini. Oke, nah ini yang lagi kita pertanyaannya demoin. pasti netizen banyak berpikir gini, luasan dari area si pendengar ini bisa seberapa gede? Apakah si Flux juga bisa dari awal mengidentifikasi luasan area atau gimana? Iya, bisa. Oh bisa, jadi kita masukin volume ruangannya juga? Betul, kita masukin volume ruangan. Oke. Kita masukin volume ruangan. Menarik. Kemudian kita masukin setup speakernya, kita mau taruh di sebelah mana. Oke. Jadi speaker ini pun nggak asal taruh gitu sebenarnya. Ya. Speaker ini ada koordinatnya. Gitu, Coba mau kita ditaruh bisa sebelah masuk mana. ke dari awal nggak itu? Nah netizen, ini adalah setup ruangan yang tadi saya tanyakan sama David bagaimana cara setup dari awal. Kira-kira Ya, penjelasannya jadi gimana? David? kita bisa bikin beberapa banyak room sebenarnya. Oke. Jadi misalkan ini room 7.1, ini room 5.1, ini room stereo, ini room mono. Nah, di spot itu diizinkan kita bikin beberapa room. Ada banyak Oke. room. Nah, misalkan yang di immersive room nih. Nah, di immersive room itu ya kita bisa, nah ini objeknya. Oke. Yang outputnya mana, Van? Oke, sorry. Ya, dia masuk Ya, ke situ ini tadi dia adalah tampilan di Ya. outputnya. Jadi gitu ini ya. waktu kita setup outputnya, ini ada koordinatnya kan. Speakernya Ya. mau kita taruh di mana. Gitu. Jadi itu nanti akan mempengaruhi kebutuhan delay-nya biasanya. Delay-nya. Kita bisa setup delay-nya di center itu. Oke. Kan tentunya kalau jaraknya berbeda-beda perlu kita sesuaikan alignment-nya. Gitu. Time alignment-nya perlu kita sesuaikan. Oke, Nah, ini itu tadi tergantung kita mau sisi bikin outputnya ya. ruangannya 7.1 atau berapapun. Tidak dipatenkan harus sesuai dengan yang sudah mereka tentukan 71, 51, 91 berapapun itu. Kita bahkan bisa bikin sebebas kita. Tailor made, custom made, terserah kita. Terserah bisa kita, bikin. terserah kita. Tergantung venue kita segede apa. Nah, kalau tadi pertanyaannya batasannya venue segede apa? Batasannya duit. kita mampu beli speaker seberapa banyak? Karena semakin gede areanya, jumlah pasti speakernya lebih banyak harus pasti. lebih banyak. Karena persyaratan untuk kita imersif kan supaya waktu kita geser itu suara dan nggak putus kan. Ya. Jadi
jarak antar speaker kurang lebih cuma sekitar 5-7 meter. Oke. Jarak antar speakernya. Nah, bayangin kalau luasannya misalkan 60 meter, artinya kan kita butuh speaker banyak sekali gitu. Ya. Jadi batasannya ya duit. Wow, keren ya. Jadi memang sebegitu canggihnya ini the future technology dari karena dulu kita ngerti tentang surround 5.1, 7.1, 9.1, 11.1 lalu meningkat ke Dolby Atmos. Itu hanya kita biasa dengerin secara di studio, di sinema. Betul, tapi betul. hari-hari ini kita aplikasi live concert itu betul-betul sudah diaplikasikan secara Kalau di studio kan surround itu udah dari zaman tahun berapa? you just playback. Iya, tapi kan kita cuma bisa terima doang, nggak bisa kita edit, nggak bisa kita gunakan sebagai live band kan. Untuk live band mixing kan nggak bisa. Gitu. Nah, sesuai perkembangan teknologi DSP yang makin lama makin kenceng, akhirnya muncullah si SPAT ini. Ini kan sebenarnya kekuatan dari prosesor kan. Bisa bikin real time tanpa latency yang berarti lah buat live. Live kan latensinya nggak boleh lebih dari 10 milisecond. Ya kan? Nah itu dia bisa bikin di bawah 10 milisecond. Apakah ada minimum requirement untuk mini PC-nya, komputernya, atau apa aja? Dia suggest minimal RAM-nya 16. RAM 16. Pasaran lah itulah ya, masih umum. Yang direkomendasi Mac, iOS gitu kan. RAM 16 lebih gede artinya lebih bagus. Tapi intinya Flux sendiri bisa under iOS, bisa under Windows, semuanya bisa ya. Okay. Kita kembali ke awal dari tampilan di Flux ketika ini ya. Lalu kita kembali. Nah, kalau kita masuk ke setup, ini tadi ini tampilan setup. Ini gitu jadi waktu setup pertama kita tentuin objeknya kita mau kirim berapa banyak. Waktu setup awal kita mau ini kosong, kirim waktu berapa awal banyak? Kan kosong ini. Jadi kita tentuin dulu objeknya mau berapa banyak. Mau kita kirim 64 channel semua ke dalam gitu atau kita bikin bass stereo. Nah, kemudian dikirim baru kita bikin roomnya. Kita mau bikin room berapa? Jadi ini roomnya. Ya, ini roomnya. Ini roomnya. Di sini kita bikin ada room stereo, room immersive sama room binaural. Nah, dia bisa mensimulasikan. Jadi ketika kita mixing masih di rumah, belum ada speaker sebanyak 7.1, kita bisa mixing immersive lewat headphone biasa apapun itu. Dia punya simulasi binauralnya. Gitu. Jadi kita mixing dulu di rumah pakai headphone lewat room si binaural yang kita create. Itu kan kita mixing, baru begitu sampai venue kita cek lagi. Kita keluarin di speaker yang sudah kita setup. Gitu. Ini untuk setup ya. Lalu di item ada apa? Oh, yang tadi ini objeknya. Ini objeknya. Mau dibikin stereo atau mono, semuanya ada di sini. Gitu. Immersive. Nah, itu roomnya. Nah, ini roomnya yang kita bisa kalau kita nggak pakai ya kita mute gitu roomnya. Kalau kita misalkan mau dengerin yang stereo, mute-nya stereo kita lepas, yang ini kita mute gitu. Jadi kita masuk ke room stereo, langsung jadi stereo. Immersive ya udah kita masuk ke room yang immersive. Pertanyaannya nih, apakah di Indonesia sudah ada portfolio project yang menggunakan Flux yang bisa netizen grebek atau untuk lihat? Sekarang ini masih belum, karena relatif masih baru. Dan demo room ini tapi sudah disiapkan dan bisa mengaplikasikan Flux software ya. Betul, jadi kita memang sedang mensosialisasikan lah penggunaannya. Karena terus terang sekali lagi immersive itu sesuatu yang baru dan memang semuanya harus berawal dari konsep dasar bangunannya mau apa, ya kan? Dan terus terang memang Harman Group JBL gitu ya, pada khususnya speaker yang menggunakan Flux ini lumayan rada belakangan munculnya sih memang. Yes, betul. Karena betul. memang dulu terus terang memang awal itu Soundscape, lalu Lisa, dan proyeknya pun juga sudah ada, sudah pasang kayak tim segala gitu ya. Ismail Marzuki itu menggunakan juga Constellation, ada di CI Expo. Cukup lumayan masih baru. Ini makanya memfluxkan masyarakat dan memasyarakatan Flux. Gitu. Betul. Salah satu keunggulannya dia adalah jadi gini, kalau kita pakai sistem lainnya nggak semua orang bisa beli. Karena prosesornya mahal segala macamnya ya. Kalau dengan ini kasarnya ini imersif yang cukup merakyat gitu ya. Boleh tolong di-spill nggak kira-kira
tadi kan minimum requirement dari komputernya Ya, umum ya, gitu ya. ya, Tapi ya. kira-kira secara software itu berapa kira-kira budget yang harus dibutuhkan? Kalau untuk yang perpetual full license itu sekitar 3.000 softwarenya, ya. di Nggak luar mahal sebetulnya. di luar hardware ya, di luar PC-nya. Tapi kalau yang nggak full license itu sekitar 1.500 sudah kita bisa imersif. Jadi kalau perpetual itu yang kita beli secara Ya, ya. full gitu Ya, ya. ya, ya. Terus yang 1.000-an itu yang abonemen kira-kira. Ada yang abonemen, ada yang modelnya bulanan, ada gitu kan? yang jadi kalau buat rental kan mungkin nggak Makanya jarang. setiap saat Iya. dia dapat job imersif gitu ya. kan. Dia bisa secara bulanan atau tahunan. Itu Ya, bisa dipakai. Jadi memang ya aplikasinya ya supaya tidak membingungkan gitu ya netizen. Ini lumayan bedain ya, karena terus terang ini kan nggak semua netizen ini kita nangkep hal yang sama. Bedain tentang immersive software dan loudspeaker prediction software. Oh, itu oke. berbeda ya. Ya, Jadi itu beda. karena orang nangkepnya wah nanti bedanya apa sama peletakan speaker enggak. Nah, supaya dijelasin juga nih sama product manajernya kalau JBL sendiri itu ada loudspeaker prediction software sendiri, di mana namanya venue synthesis. venue synthesis. Ya, Nah, venue venue synthesis itu misalnya kalau di Mayer Sound itu dengan MAPP. gitu ya, lalu di DNB dengan Recap, lalu Wizard EAW, Ya, betul, betul. semuanya masing-masing punya. Gitu. Betul, Nah, betul. pertanyaannya gini, apakah kita bisa mengintegrasikan antara venue synthesis nanti dengan Flux atau memang dua hal binatang yang berbeda ini? Nah, kebetulan karena di satu grup, si venue synthesis ini setelah kita set up posisi speakernya, itu bisa kita import ke Nah, Flux. itu bisa. poinnya. Jadi Bisa. kita bisa auto import Ya, lebih, betul. karena kan satu grup gitu kan, Ya, mesinnya jadi akur lah. Betul. Jadi di Flux sendiri nanti kita nggak perlu lagi bikin titik speakernya di koordinat sekian. Nah, itu bisa kita bikin di venue synthesis. Oke. Kita simulasiin rata secara coverage speaker rata semua dari depan sampai belakang rata, baru kita masukin ke SPAT. Itulah kemudahannya enaknya kalau in a one group gitu Betul, ya, holding betul. company. Jadi memang lebih enak. Nah, kalau menggunakan lebih prefer mana nih Flux? Lebih prefer ke DBX-nya atau ke BSS-nya? Karena punya dua prosesor yang cukup Ya. kuat namanya nih. Sampai sekarang ini memang belum ditentukan hardware yang fix untuk si Flux-nya sendiri. Dedicated untuk Flux itu Ya, belum ya? masih belum ada. Tapi memang rekomendasinya kalau udah sekelas Flux, artinya kita punya investasi juga bukan yang murah gitu kan. Nah, itu direkomendasikan memang keluarnya ke BSS. Ke BSS. Karena memang secara di dalam Harman grupnya itu BSS Ya. levelnya lebih Ya, tinggi, ya. kastanya Lebih tinggi daripada DBX. Betul, DBX betul. lebih ke live gitu. Ya, Meskipun secara kualitas suara juga jauh. secara preset prosesor settingnya ada semua gitu. Ada Kita semua. bisa panggil ya. Nggak bisa. Oke. Wow, menarik sekali. Nanti secara detail netizen juga bisa ngulik sendiri bagaimana tentang Flux dan apa itu immersive. Nah, kita ngomong ngalor ngidul lagi, what do you think the future technology with immersive dengan Flux ini menurutmu gimana, Fit, untuk market pro audio industri di Indonesia? Kalau kita ngomong sekarang teknologi audio LR stereo udah mentok. Ya, teknologi audio sendiri juga udah mentok. Kita mau apa lagi? DSP ya udah begitu-begitu aja. Ya kan, speaker ya begitu-begitu aja. Subwoofer paling cuman beda-beda ukuran, ada yang sekarang baru 14, ada yang 21 ya. Cuman begitu-begitu aja. Nah, mau nggak mau pabrikan tetap dituntut untuk berinovasi. Ya. Ya kan? Salah satu inovasi masa depan yang sudah dekat dan bahkan sudah ada adalah immersive audio. Yes. Dan semua pabrikan besar sudah arahnya ke sana. Ya. Tinggal masalahnya mensosialisasikannya itu memang nggak gampang. Ya. Orang yang sudah biasa LR, LCR gitu kan, terus tiba-tiba disuruh invest speaker segitu banyak, ya, venue-nya juga nggak bisa terlalu besar, terus bentuknya juga nggak bisa yang Ya. aneh-aneh. Kayak misalkan tribun gitu, terus ada balkon gitu, rada susah tuh. Imersif rada susah, rada nggak maksimal di situ. Ya. Jadi memang ada batasan-batasan tertentu yang mungkin bikin industri
nggak semerta-merta langsung bisa pindah langsung ke imersif. Tapi memang kalau kita ngomong teknologi ke depan yang sudah ada dan tinggal diaplikasikan ya imersif. Ya, memang kita tidak bisa menghindari apa yang namanya teknologi. Ya. Kita urutin ya netizen ya, itu yang sering saya bahas sama Raja terakhir kan, urutan mixing itu susah mana, stereo sama mono. Ya mono jelas gitu loh. Stereo itu adalah sesuatu kata yang artinya berbeda, itu lebih gampang. Tapi kalau mono itu satu, tapi ceritanya dulu waktu awal sejarahnya mono duluan. Mono lalu stereo. Lalu setelah stereo orang nggak puas, wah LCR, left center right. Lalu nggak puas lagi ada namanya surround, jadi 5.1. Lalu 7.1, 9.1 jadi 9.1. Sekarang Atmos sampai ke atas. 11.1 sampai wah kayaknya perlu ada suara dari atas nih kalau ada helikopter jatuh misalnya gitu. Betul. Nggak bisa direpresentasikan dengan ear level. Nah, itu jadi bedanya ya antara surround dengan Dolby Atmos. Bedanya itu kalau surround itu ear level, jadi sejajar dengan telinga. Tapi kalau Dolby Atmos ada top speaker. Betul. Sekarang nggak selesai juga dengan Dolby Atmos, muncullah immersif. Karena kalau Dolby Atmos itu cuman ketika kita dengar nonton studio, tinggal ngeplay doang, sinema, playback gitu ya. Tapi nonton. ini gila, ini sebetulnya ayam sama telur nih, Fit. Jadi memang bukan hanya karena wah kita harus menciptakan teknologi sebagai sebuah tantangan baru, tapi kreatif industri mereka juga memang mengerjakan ide-ide konser yang memang menuntut imersif, sehingga ada supply, ada demand, gitu. Begitu ada demand, ya supply-nya ada. Gitu. Kan ayam sama telur dulu. Betul. Wow, menarik sekali. Tapi nanti kita akan kulik lebih lagi bicara tentang the future technology dan khususnya saat ini kita bicara tentang Flux. Thank you banget, David. Mungkin closing statement tentang Flux as an immersive di Harman Pro. Bagaimana rencana dan boleh di-spill ke depannya teknologi imersif ini untuk netizen se-Indonesia Raya. Silakan, David Lim. Semoga ke depan khususnya di Indonesia ya, pasar di Indonesia mulai nggak puas dengan LR, LCR gitu kan. Ya harus berani masuk ke imersif. Dan sekali lagi sudah pasti bukan hanya sistemnya saja yang kita siapkan imersif, tapi kontennya juga harus sudah siap untuk masuk ke imersif. Jadi benar-benar kita harus bersinergi antara kita sebagai sistem integrator, sebagai distributor dengan si konten kreatornya, supaya nanti hasilnya bisa maksimal, sudah pasti. Dan kebiasaan manusia adalah pengen mencari sesuatu yang baru. Dan di audio untuk sekarang ini ya inilah teknologi yang baru di audio dan yang paling terkini ya ini imersif. Mantap, itulah perlunya sebuah ekosistem gitu ya. Jadi karena ini ekosistem ini bukan hanya secara pemegang merek atau pemilik produk manajernya, tapi juga demand-nya, tim kreatifnya, konsernya, bahkan juga pemerintahnya juga harus mendukung. Karena kalau tidak ada regulasi-regulasi yang mendukung industri kreatif ini, waduh nggak kebeli, nggak kebayar nih masalahnya untuk tiketingnya, lalu venue-nya ini juga nggak bisa venue asal-asalan gitu ya. Jadi kita perlu dukungan pemerintah juga untuk mendukung industri kreatif ini sehingga Indonesia juga tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Why? Karena market event di Indonesia itu nggak kaleng-kaleng, nggak kalah di Southeast Asia, di Asia Pasifik, bahkan di luar negeri. Kita hampir setiap minggu konser semuanya sold out. Blackpink mau berapa hari sold out. Tapi kalau dengan teknologi yang betul-betul challenging, sesuatu yang baru, itu akan meningkatkan gairah dan juga memajukan pro audio industri di Indonesia, gitu ya. Nggak ada satupun kita yang lebih, kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Bersama dengan saya Yoswayan dari Pro Media Innovative Solution Channel dengan David Lim dari Product Manager Harman Pro dari IMS Indonesia. Semoga konten diskusi kita tentang future technology buat imersif bisa jadi berkah buat netizen se-Indonesia Raya. Maju terus pro audio industri Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace!
we serve you better.